Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya pada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa, guru kita senantiasa menemani, menimba, membagi ilmu kepada kita semua, Dr. Ahmad Rifatullah. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat atau Kiai? Alhamdulillah. Jadi saya kemana-mana Kiai, seringkali ketemu, kemarin dari Garut Kiai. Iya. Nitip pesan buat Kiai, katanya tolong titipkan pesan buat Dr. Lutfi. Ujung-ujung gimana cara ngundangnya gitu. Saya bilang ngundang Dr. Lutfi tidak usah pakai duit, yang penting pakai niat, betul ya? Iya. Nah, kita hari ini akan bahas apa Kiai? Kemarin kan kita membahas Ya. yang terakhir itu yang membatalkan wudu ya. Ya. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Namun orang ragu nih membatalkan atau tidak. Oh, ya, dari keraguan itu udah kita bahas ya. Iya. Seperti apa? Nah, di samping saya juga udah ada Ustadz Ahmad Sarot LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. senang ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah, sama-sama. Nah, pemirsa, Beliau ngasuh rumah fikih. oh, rumah fikih. rumahfikih.com. Nah, saya kan pusat kajian hadis, ini Ya. fikihnya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin bertanya hal-hal yang terkait dengan masalah fikih, langsung aja ke rumahfikih.com gitu Ustadz. Boleh, silakan. Masya Allah. Nah pemirsa, di studio kami juga sudah ada jamaah yang pertama dari Paguyuban Alumni Sekolah Dinas Luar Negeri, Sesdilu Dasar Angkatan ke-4 Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Ini istimewa Mas Agus nih. Iya. Istimewanya saya pernah tinggal di rumah beliau-beliau nih. Oh. Nah, di Jordan saya diasuh oleh Pak Obon nih dengan Bu Obon. Di Syria, nah, sama di Malaysia. Beliau dulu wakil duta besar di Malaysia. Masya Allah. Sekretaris pertama di Syria. Ada Pak Suhadi, sekretaris di Jordan. Saya dulu sering nginep di rumah beliau. Jadi sebenarnya kalau mau tahu tentang Dr. Lutfi harusnya bertanya sama Bertanya. Bapak kita ini ya. Sebenarnya gimana Pak? Masa mudanya ketahuan. Ngapain aja Dr. Lutfi waktu di sana ya? Tapi sih kelihatannya memang sekolahnya Dr. Lutfi betul-betul ya Pak ya. Iya, sungguh-sungguh sekolah gitu. Iya, Bapak duta besar juga ada di sini. Subhanallah, terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan juga di sini juga ada adik-adik kita dari SMP ya, Iya. Dokter SMP Al-Mughni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik? Kelihatan wajah-wajahnya seger-seger semua. Ini pasti calon-calon penghafal Al-Quran ya. Insya Allah. Dan juga ahli hadis nih. Pengen kayak Dr. Lutfi nggak? Yang perempuan juga? Ngomongnya masih ragu-ragu. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada kajian kita, mari sama-sama kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Salihana Ramadita dan juga Sari Tirawa oleh Cutfilda Hafina yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 38 sampai dengan 43. Mari sama-sama kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, subhanallah. Gimana Ibu kalau mendengarkan yang membaca Al-Quran terharu ya? Semuanya gitu ya? Ya memang begitu, apalagi adik kita. Dan pasti kalau anaknya bisa membaca Al-Quran, orang tuanya juga pasti begitu ya? Betul. Dokter kemarin saya juga ketemu bapak-bapak ini. Iya. Udah agak sepuh gitu. Itu jangankan baru ngelihat aja kayak udah nangis. Saya tanya, Pak, kenapa nangis? Saya nggak bisa baca, Mas Agus. Tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Betul tidak, Pak? Ya kan, seberapapun usianya, apalagi kita melihat adik kita, wah terpacu. Ini SD ya, SDIT Al-Mughni. Yang terjemahnya SDIT Al-Mughni, yang bacanya SDIT Al-Ihsan. Subhanallah. Aduh, senang kalau orang tua lihat seperti itu. Nah, baik pemirsa, sebelum kita masuk pada kajian kita, saya hanya ingin mengajak kembali kepada Anda yang barangkali memiliki kelebihan sekarang, mungkin pada saat ini, wah sekarang sudah ada rezeki yang bisa disampaikan. Yuk sama-sama kita ikut dalam gerakan menghidupkan sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7032902493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, kita barangkali Dr. Lutfi bisa menjelaskan lagi ini gimana perkembangannya. Kita hari ini, Mas, ini kedatangan tamu dari Malaysia, dari rombongan satu kampus di Malaysia, datang ke Pusat Kajian Hadis untuk melihat apa yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hadis. Dan mereka tulisannya adalah nanti 10 orang atau 20 orang akan tinggal 4 bulan di Pusat Kajian Hadis. Jadi kalau orang Malaysia orang kita udah mulai banyak belajar di Malaysia. Sekarang nih, dulu Malaysia. Kan saya belajar di sana tuh. Sekarang mereka balik lagi mas sini. Nah, alhamdulillah. Apa yang kita kerjakan, kita ingin kasih lihat
yang Quran Al-Hadi yang edisi 2, Mas. Nah, edisi 1-nya sudah banyak beredar, edisi 2-nya di sini. Nah, edisi 2-nya ini punya kelebihan. Nanti lagi-lagi ini wakaf dan tidak dijual belikan kecuali pengganti CD. Mau di copy silakan, mau di download silakan. Nah, di program ini yang barunya ya, ketika kita buka interaktifnya, silakan lihat di layar kaca. Interaktifnya, kita lihat mau pilih surat apa, surat Ali Imran atau surat An-Nisa, umpamanya ayat 1 sampai ayat berapa. Nah, ini kita lihat, dan ternyata di sini sudah ada tafsir Jalalain dan tafsir Ibn Katsir. Tafsir Jalalain ini sudah ada bahasa Indonesianya. Ini bahasa Arabnya, tafsir Jalalain, dan bawahnya ada bahasa Indonesianya. Jadi kan mempermudah kita. Tapi tematik juga tetap ya kalau tetap, itu ya dokter tetap, ya? Semuanya tetap. Nah ini penambahannya, temanya ditambah, dikayakan lagi, nambah sekitar 500 tema. Nah tafsirnya ditambah tafsir Ibn Katsir pakai tafsir Jalalain pakai bahasa Indonesia, plus tafsir Ibn Katsir pakai bahasa Arab. Ini di surat kita buka di sini surat An-Nisa ayat 1, tafsir Ibn Katsirnya kayak gimana? Tinggal klik di sini, muncul langsung tafsir Ibn Katsir di halamannya. Namun masih berbahasa Arab. Ini tinggal udah digedein. Ini tafsir Ibn Katsir surat An-Nisa. Tinggal dibuka. Nah, mau lihat asbabun nuzulnya, tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Kita tinggal lihat doang. Ini ayat keduanya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya apa? Tinggal klik. Ini buka deh. Asbabun nuzul pakai bahasa Arab juga ya? Asbabun nuzulnya masih pakai bahasa Arab. Nanti mungkin Ramadan sudah bahasa Indonesia. Jadi ya itulah dia, artinya ini adalah suatu hal yang konkret yang dilakukan oleh tim dari Dr. Lutfi yang selalu ingin memperbaiki dan ini bisa tergolong kepada amal jariah. Amal jariah. Dan ini update-nya pun yang punya gratis, tinggal lewat internet. Jadi kalau yang sudah punya yang pertama seperti update aja. Subhanallah. Nah inilah sepertinya pembelajaran Al-Quran ini memang perlu didorong ya dokter. Dan kita mau kasih lihat ini anak-anak SMP-nya mau nanya apa silahkan Mas. Lewat asal dalilnya Al-Quran ya. Mas Agus ini mau nanya apaan? Mau nanya apa misalkan? Hukumnya atau misalnya sejarahnya atau kisah Nabi Yusuf. Tanyain gitu aja kisah Nabi Yusuf. Iya, coba kisah Nabi Yusuf bisa dapetin. Jadi mereka sudah terbiasa dengan mulai perangkat di ini ya. Mulai dibiasakan. Masya Allah. Nah kita juga berharap tidak hanya dari sisi orang tua. Ini sebagai contoh, kayak di Kalimantan Selatan itu di sana diberlakukan perda tentang pendidikan Al-Quran. Jadi masuk ke dalam kurikulum, kurikulum pelajaran loh, ya muatan lokal. Kalau misalkan dia baca tulis Qurannya merah, dia nggak naik kelas. Jadi semuanya sekarang wajib SD, SMP, SMA. Nah saya pikir ini suatu hal yang positif. Dr. Lutfi membuat satu hal yang positif. Kemudian juga dari sisi pemerintah juga mendukung juga. Gimana Dek? Sudah ketemu? Langsung ketemu? Waduh, subhanallah. Ini mau dibacain atau gimana? Terserah Mas Agus mau disuruh ceritain atau suruh mau bacain, suruh apa terserah. Oh ya udah kalau gitu nanti dulu deh, kita tahan dulu ya. Okay. Nah baik, sebelum kita akan mulai kajian kita akan jeda dulu ya untuk yang satu ini bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, kita akan langsung memulai nih, dokter, kajian kita tentang hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Tapi ngomong-ngomong nih, siapa yang akan membacakan hadis ini? Mas Agus lah. Jangan Kiai. Kalau saya membacakan nanti terlalu banyak yang saya borong gitu. Alasan Bu, padahal memang nggak bisa maksudnya. Siapa nih Kiai? Kita minta siswa lah, siapa yang mau bacain? Ayo, siapa coba? Yang mau bacain? Nah, kelihatannya ada volunteer nih. Silakan Dek, di depan sini aja yuk. Nah, ini kita pengen tahu juga nih, ini dari muridnya Dr. Lutfi ya. Seperti apa yang sudah dipelajari. Udah ada tandanya. Sekarang kita senang banget nih dengan adik-adik kita ini banyak yang bisa ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Babu man lam yatawadda min lahmi syati wa sawiq. Wa akala Abu Bakri wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawadda. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syati summa shalla wa lam yatawadda. Baik. Nah, itu teks hadisnya ya. Terjemahnya apa? Saya bacakan terjemahnya di program kita yang lama. Tunggu di sini aja dulu, nanti ada Ya, lagi. tunggu di sini aja dulu. Ya. Nanti ada lagi. Kitabnya tetap dibuka. Ya, dipegang aja. Buka. Bab tidak berwudu setelah makan daging kambing dan sawik. Sawik itu artinya satu makanan. Mungkin bahasa kitanya keteblak kalau orang Betawi bilangnya. Dari gandum dan dari Baru dengar saya. iya, susah saya menjelaskannya karena bukan makanan kita. Bapak pernah dengar nama sawik, Pak, di luar di Arab? Sawik. Iya, ini makanan zaman Nabi, Pak. Jadi terjemahannya agak sedikit sulit, tapi bahannya adalah gandum. Gandum yang sudah dihaluskan. Beberapa jenis gandum dihaluskan, itu namanya sawik. Nah, apakah kalau kita makan kambing, daging kambing, atau makan martabak lah bahasa kita gampangnya, itu harus wudu atau tidak? Kalau makan sate kambing harus wudu atau tidak? Nah, jawabannya adalah ini bab ini. Nah, bab Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka makannya tanpa berwudu lagi. Sedangkan hadisnya Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Rasulullah SAW makan paha kambing, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Ini artinya apa? Artinya adalah kalau kita makan sate, makan kambing, atau makan yang digoreng-gorengan tadi, martabak atau sejenisnya, pizza atau Kentucky, itu nggak perlu pakai wudu lagi. Dan itu tidak membatalkan wudu. Iya. Itu bab utamanya. Nah, di sini kalau kita ngelihat hadisnya Imam Bukhari ingin menjelaskan dulu bahwa Rasulullah tidak melakukannya, Abu Bakar juga tidak melakukannya, artinya mereka tidak mengatakan tidak membatalkan wudu. Tadi Abu Bakar, Umar, Utsman juga tidak melakukannya. Para sahabat besar Nabi ini menganggap bahwa makan sate kambing atau makan daging kambing atau makan daging-daging yang sudah dibakar itu tidak membatalkan wudu. Begitu juga makan gorengan-gorengan, tempe goreng, tahu goreng, apalagi goreng, itu tidak membatalkan wudu. Iya. Itu bab utamanya. Iya, baik. Nah, mungkin ke Ustadz ada yang mau disampaikan terkait dengan hal ini? Iya, dari segi fikihnya memang ini secara umum ya, para ulama sepakat bahwa yang tadi disebutkan makan daging kemudian gorengan yang tadi itu yang terbuat dari gandum memang tidak membatalkan wudu. Walaupun memang sebenarnya kalau kita kaji, saya kaji dari sisi fikihnya ya. Fikih ini kan banyak pendapat ya para ulama. Memang ada juga yang mengatakan itu membatalkan. Ada juga yang mengatakan. Sebab ada hadis Nabi yang bunyinya tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kalian karena kalian makan sesuatu yang dibakar dengan api. Jadi grill ya, atau apa namanya itu barbecue, sate dan sebagainya. Itu ada hadisnya, bunyi seperti itu. Hanya saja kemudian nanti ada hadis lain yang mengatakan oh enggak usah seperti yang tadi dibaca hadis ini. Berarti kan ini ada ta'arud bainal athar ya, ada pertentangan antara hadis-hadis itu. Nah, itu nanti ketemunya ya sebagian ulama atau katakanlah kebanyakan ulama mengatakan yang harus berwudu itu dalilnya agak kurang kuat karena sudah dinasakh atau sudah dihapus oleh adanya dalil yang lebih baru lagi yang datangnya belakangan. Nah, artinya begini, awal mulanya kalau kita makan tadi yang bakar-bakaran dan sebagainya itu memang harus berwudu. Tapi di bagian akhir dari kehidupan Nabi kemudian menyempurnakan, kan syariat Islam selalu disempurnakan. Akhirnya itu kemudian dikatakan oh itu tidak perlu harus berwudu. Artinya lagi. Dalil yang mengatakan haram itu lebih awal. Betul. Dan yang tadi Dr. Lutfi katakan itu lebih akhir gitu. Dan otomatis kalau akhirnya lebih kuat ya Lebih kuat. Tentu begitu.
kuat. Dan itu namanya nasakh. Iya, iya. Di nasakh berarti yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir adalah meninggalkan. Ini ada lagi di hadis Jabir ya. Jabir mengatakan bahwa di antara yang terakhir Rasulullah lakukan adalah meninggalkan wudu dari makanan yang dibakar tadi. Ya. Nah, gini dokter, ini terkait juga dengan makanan tadi ya. Kan biasa kalau orang makan kambing itu ada perangkat-perangkat yang lainnya ya. Contoh misalkan bawang tuh, bawang bombay. Ya enggak? Kan bawang bombay ya kalau dimakan pasti baunya agak lain gitu. Terus yang kedua, ini ada orang yang mungkin giginya agak-agak bener nih. Kayak saya misalkan bolong. Nah, kalau nggak wudu kayaknya ada sesuatu yang nyangkut, jadi begitu kalau sholat tuh ngerasanya ada yang mau ketelan, ada yang mau dibuang gitu. Nah, dibuang sayang. Dibuang sayang. Nah, ini gimana dokter? Nah, kita biar karena kita kajian adalah kajian Sahih Bukhari, kita lihat dulu satu teks hadis berikutnya, habis itu jawaban tadi. Bagaimana kalau umpamanya saya habis makan sate, saya habis minum apa gitu ya, minum susu, apa yang harus saya lakukan? Padahal masih ada rasa-rasanya sedikit. Ntar jawabannya ada di Sahih Bukhari. Kita minta adik untuk baca lagi. Silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Bukhari rahimahullah. Babu hal yumadmidu min laban. Qala hadatsana Yahya bin Bukair wa Qutaibah. Qala hadatsana Al-Laits an Uqail an Ibni Syihab an Ibni Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Utbah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmadha wa qala innalahu dasaman taba'ahu Yunus wa Salih bin Kaisan an-Zuhri. Ya. Terjemahannya seperti apa? Kita lihat terjemahannya. Ya. Bab berkumur setelah makan sawik tanpa berwudu. Ya. Di sini Suaid ibn Nu'man radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia pernah keluar bersama Rasulullah pada tahun terjadi perang Khaybar, hingga ketika mereka sampai, maaf, ini hadisnya setelahnya, maaf Ustaz. Saya ini dia. Bab apakah harus berkumur setelah minum susu? Ini Ibn Abbas bercerita bahwa Rasulullah SAW minum susu kemudian berkumur-kumur. Beliau berkata, sungguhnya susu mengandung lemak. Hadis ini dikuatkan oleh Yunus, Saleh, Kaisan, dan dari Al-Zuhri. Apa artinya? Untuk hal yang kayak tadi itu disempurnakannya atau cara wudunya adalah dengan berkumur. Kalau Mas Agus tadi habis makan apa baunya ada, maka nggak usah pakai wudu sempurna lagi, tapi cukup dengan berkumur. Nah, terus di bab hal membatalkan atau tidak, nah ini kita harus tegaskan bahwa makanan tadi tidak membatalkan wudu. Cuma sunnahnya adalah berkumurlah agar sisa makanannya itu terbuang atau masuk ke dalam. Itu caranya, Mas. Ya, jadi sudah jelas ya. Sudah jelas. Tapi kalau seandainya tidak berkumur tidak ada masalah. Cuman kan kalau nanti fikihnya ya, ada entah satu butir nasi atau ada sepotong daging yang masih di sini, waktu kita sholat kan wudhu tuh untuk sholat ya, utamanya untuk sholat. Tahu-tahu ketelan. Apakah ini membatalkan sholat? Kata ulama, dia tidak makan. Dia makan adalah kalau disuap gini, Allahu Akbar, sholat. Berarti kalau makan yang ada di mulut itu tidak membatalkan sholat. Yang sisa yang tadi sisa. Gitu ya. Iya. Bahkan ada sampai kayak gini, kalau dia Allahu Akbar, ini fikih iftirodi, jangan diikutin. Sebelum Allahu Akbar, begini dulu, makan dulu, atau pisang makan dulu, Allahu Akbar. Artinya kapan dia makannya? Makannya kan sebelum sholat, Pak. Nah, sholat kan mulainya dari Allahu Akbar. Maka hukumnya apakah dia makan waktu sholat? Enggak. Dia hanya menghabiskan sisa yang ada di mulut. Secara fikihnya tidak membatalkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi secara etisnya kan tidak etis. Tidak etis seperti itu. Nah, kalau ada gigi, ada sisa ya. Ini mohon maaf, kejadiannya menimpa kita semuanya. Ada sisa. Ternyata kita bisa mengatasinya dengan lidah. Akhirnya apakah dibuang? Enggak. Lebih baiknya pada posisi tertentu Allahu Akbar sambil diambil. Bukannya dilepehin ya. Nah, tapi diambil. Ya. Sekalipun Mas Agus ya,
apakah beludah itu membatalkan wudhu? Tidak. Kita pernah kupas. Kalau beludah, kita lagi sholat, Rasulullah ngajarin ludahnya jangan ke depan. Jangan juga ke kanan, tapi ke kiri. Yang diajarkan. Cuma bedanya Rasulullah ngajarinnya pada zaman dulu, di mana iniannya adalah lantainya pasir. Kalau sekarang dimarahin. Dimarahin. Ya, karena itu asiknya adalah pakai sapu tangan ya, pakai sapu tangan, beludah aja di ini, lantas sapu tangannya entah ditaruh di bawah, entah taruh di kantongnya lagi. Itu cara mengatasinya. Iya, baik. Barangkali Sarawat ada lagi yang mau dikuatkan lagi? Jadi begini, sisa makanan yang terselip di antara sela-sela gigi itu memang itu bagian dari makanan. Memang tadi Dr. Lutfi sudah menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah di mulut, ditelan itu tidak apa-apa. Ya. Hanya masalahnya nanti ada khilaf juga di dalamnya. Ini saya kalau ngomong fikih pasti khilaf lagi ya. Ada perbedaan pendapat lagi. Justru pengayaan ini. Ya, jadi gini, di antara yang membatalkan sholat itu sama juga dengan yang membatalkan puasa, yaitu makan ya. Jadi orang puasa itu kalau dia makan batal, kemudian orang sholat juga kalau dia makan itu kan batal juga. Nah, orang kalau lagi puasa, seandainya dia berkumur, batal nggak? Lagi puasa berkumur, batal nggak? Tidak. Tidak kan? Istinsyak, masukkan air ke hidung, batal nggak? Keluarkan lagi, nggak kan? Lagi puasa, gosok gigi, batal nggak? Nggak. Kecuali kalau sikat giginya ditelan, itu batal. Iya kan? Artinya apa? Batas makan dan tidak makan itu bukan bibir sebenarnya, tapi tenggorokan. Iya kan? Ketika kita kumur, nggak batal, tapi tergantung. Kumurnya kan masukkan air 3 kali biasanya. Kalau yang keluar cuma 2, ada korupsi 1. Nah, berarti itu batal. Kan gitu ya. Iya, benar. Gelak aja, itu batal. Nah, di situ para ulama memang agak sedikit detail ya dalam membahas makan itu ma ta'rifu al-aql. Apa batas dari dikatakan makan itu? Bukan hanya sekedar memasukkan ke dalam mulut, tapi melewati tenggorokan ini. Sama dengan orang lagi puasa itu, mungkin dia siang-siang naik motor sambil ngantuk, wah begitu, lalat 2 lewat, gitu kan, gulak aja gitu, ketelan. Nah itu kan batal juga walaupun niatnya bukan makan, tapi karena definisi makan itulah melewati tenggorokan itu tadi. Nah ini sebagian ulama juga berpikir demikian. Oleh karena itu maka kalau dalam keadaan sholat ada sisa makanan, memang benar dikatakan Dr. Lutfi tadi, ya harus kita keluarkan, tapi jangan puih begitu kan, itu orang di sekelilingnya bisa ngamuk semua gitu kan. Ya itu benar, dengan tisu atau dengan sapu tangan dan sebagainya, karena meludah, air ludah itu bukan benda najis. Air ludah walaupun kita barangkali ya kita agak gimana ada dahak, ada reak, barangkali mohon maaf ada ingus, ada apa dan sebagainya, itu semua bukan benda-benda yang najis yang keluar dari tubuh kita. Tapi kalau dia mengganggu kita atau kemudian dia sampai kemudian bakalannya nanti merusak sholat kita, nah itu harus kita hapus, kita seka dengan sapu tangan lalu kita kantongin. Jangan pakai sapu tangan terus dilempar juga, nanti orang juga marah juga itu. Gitu. Iya, jadi sedemikian detail yang diajarin dalam agama Islam. Nah dokter, kalau ini nih mungkin kalau nggak tahu sekarang jarang kali ya, dulu kan ada ibu-ibu tuh suka nyirih gitu ya. Nah barangkali kalau itu walaupun udah masuk tetap kalau itu tergolong apa itu? Definisinya aja, nyirih itu makan atau bukan? Definisinya. Apakah sama dengan sikat gigi nyirih itu? Kalau emang ada yang dimakan berarti hukumnya sama dengan makan. Tapi kalau nggak ada yang dimakan berarti hukumnya adalah sama dengan orang sikat gigi. Sikat gigi kan sama dikasih odol ya. Si odol digosok-gosok. Pasta gigi. Pasta gigi. Nah kalau sirih kan ada sesuatu ya yang digosok-gosokkan ke gigi. Kalau pakai ditelan berarti hukumnya adalah hukum makan. Jadi kalau seandainya lagi sholat ada sirih nyangkut nggak apa-apa tetap ya? Ada dimakan. Dia kapan mulai nyirinya? Mulai nyirinya kalau umpamanya sebelum Allahu Akbar maka nggak apa-apa. Tapi kalau sudah Allahu Akbar maka nyirihnya batal. Tapi gini, ada pengecualian. Jadi gini, tadi kan orang puasa itu kan dia berkumur. Namanya orang kumur, pastilah ada air masuk ke dalam mulut kan. Bercampurlah dia dengan air liur. Lalu kan dibuang. Kira-kira yang terbuang tuh semua apa enggak? Enggak. Saya juga masih suka ngerasain nyangkut. Itu kan. Pasti barangkali paling enggak ada mungkin 1 tetes 2 tetes lah ya, tertelan. Apakah itu membatalkan wudhu?
membatalkan sholat, ya kan? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah menyebutkan bahwa beliau lagi puasa, beliau berwudu, bahkan kublah terjadi, kublah itu mencium istrinya dan sebagainya, itu tidak dikatakan sebagai membatalkan puasa. Jadi walaupun secara fisik mungkin ya ada tetes-tetes air itu yang tercampur air liur dan masuk ke dalam tubuh, tapi karena ini judulnya adalah kumur, maka itu tidak membatalkan puasa gitu. Ini kalau kita ambil kiasnya dari puasa ya, begitu. Iya, jadi jangan memaksakan ibu ya, mentang-mentang pengen kering di hair dryer lagi ngurut ya. Atau dikit-dikit puih. Nggak, tapi suka ada perasaan kayak gitu soalnya, Ustaz. Ya memang dulu kita waktu kecil kan begitu. Kalau mau nanya ente puasa nggak? Biar saya dibilang puasa. Kenapa? Meludah melulu katanya gitu. Jadi ciri-ciri orang puasa katanya meludah melulu katanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita akan jeda dulu dan setelah ini kita akan kembali masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita akan langsung berikan ini kesempatan untuk bertanya kali, dokter ya. Silakan siapa? Ya, silakan Adik mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kalau misalnya kita wudhu nih, habis itu kan biasanya mukanya itu suka berminyak, itu ngerasa nggak enak. Kalau misalnya cuci muka pakai sabun itu batal atau enggak? Iya. Apa perlu wudhu lagi setelah itu gitu ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih. Seri berikutnya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suherman Obot dari Majelis Ta'lim Alumni Sekolah Staf Dinas Luar Negeri Angkatan keempat dari Kementerian Luar Negeri. Ya, kebetulan alhamdulillah kami sudah pensiun semua sebenarnya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz mengenai makanan ini tadi, apakah daging unta termasuk juga yang dibolehkan sesudah itu tidak berwudu lagi atau memang harus berwudu? Itu aja yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Pak Bon suka makan daging unta ya Pak ya? Iya. Bagi-bagi dong Pak, saya belum pernah lama di Arab. Lama dinas di Arab jadi. Iya. Ya, silakan, masih ada lagi satu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Viani. Kalau misalnya abis udu nih, terus kan misalnya pegang sesuatu, terus ngelapnya pakai tisu basah. Tisu basah itu kan katanya mengandung alkohol. Alkohol itu kan haram. Nah, itu gimana? Kalau misalnya perlu udu lagi atau gimana? Iya, baik. Kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, saya nanya sebelum saya jawab, saya ingin kasih penegasan di teks hadis tadi. Ketika Rasulullah berkumur habis minum susu, Rasulullah kan jawab, kenapa kok Rasulullah kumur habis minum susu? Apakah itu membatalkan wudhu? Ternyata kan tidak. Kalau membatalkan wudhu kan harusnya beliau semuanya. Tapi kok kenapa berkumur? Rasulullah jawablah, karena di situ ada lemak. Ada sisa-sisa yang nyangkut di ini, supaya nggak ada sisanya dikumur lagi, dinetralisir ya, baik rasanya juga mungkin. Iya. Nah tadi sabun ya, pertanyaan pertama. Kalau kita udah punya wudhu nih, cuci muka lagi pakai sabun, apakah membatalkan? Sabunnya najis atau tidak? Kalau sabunnya tidak najis maka tidak membatalkan. Itu yang pertama. Nah, soal pertanyaan Pak Obon tadi, soal makannya gimana kalau satenya atau dagingnya adalah daging onta. Ini ada khilafiyah. Khusus untuk onta ada khilafiyah. Ada yang mengatakan kalau onta itu batal, berarti harus wudhu lagi. Ada yang mengatakan enggak. Nah, kalau umpamanya kita sampai makan onta, mana yang saya pilih? Untuk hati-hati saya wudhu lagi, Pak. Sekalipun kalau misalnya ada yang tidak wudhu, saya menganggap beliau ngambil pendapat yang kedua yang tidak membatalkan. Saya mengambil pendapat daripada takut, hati-hati, saya wudhu aja. Ini dua pertanyaannya. Pertanyaan satunya biar Ustadz yang jawab. Iya, silakan Ustaz. Jadi yang daging unta dulu ya Pak ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang batalnya orang yang makan daging unta. Jadi Rasulullah tuh pernah ditanya oleh seorang,
atawadda'u min luhumil ghanam, apakah saya harus berwudu lagi kalau habis makan daging kambing? Beliau menjawab, in syi'ta fatawadda, kalau kamu mau silakan saja. Artinya tidak batal, tapi tajdidul wudu itu bagus, utama. Wa in syi'ta fala, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, fala tatawadda. Kemudian orang itu bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu lagi kalau saya makan daging unta? Disitulah kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya. Fatawadda' min luhumil ibil, berwuduklah lagi kalau kamu habis makan daging unta. Ini hadis sahih Muslim. Gitu. Nah, tadi Dr. Lutfi mengatakan ada khilaf memang di antara para ulama, karena memang ada hadis lagi yang lain mengatakan tidak. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan al-wudu'u mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhul. Wudu itu disebabkan karena sesuatu yang keluar, ya, seperti sudah dibahas sebelumnya ya. Ada orang mohon maaf buang air apa itu harus berwudu. Tapi kalau gara-gara makan sesuatu itu tidak mengakibatkan orang harus berwudu lagi, dan pendapat ini juga merupakan pendapat para sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Talha, Abu Darda, Amir bin Rabi'ah dan sebagainya. Rata-rata para sahabat itu tidak berwudu lagi dari makan daging unta. Tapi hadis yang tadi juga hadis sahih Muslim. Walhasil, nah tinggal pilih mana. Kalau buat kehati-hatian, ya kebetulan lagi di Arab makan daging onta, wudu lagi deh gitu. Toh tidak batal pun wudu lagi juga bagus kan? Nah, begitu. Ya, kemudian tadi yang kita alkohol. Begini. Saya belum bicara alkoholnya dulu. Saya bicara tentang khamr. Karena khamr ini menurut jumhur ulama memang dia benda najis. Dan kalau benda najis itu tersentuh badan kita ketika kita sudah berwudu, maka wudu kita batal. Kalau khamr. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan khamr itu tidak najis. Cuma, ada cumanya. Alkohol itu belum tentu khamr. Dan khamr itu juga belum tentu alkohol. Ini kalau kita bicara ilmu ilmu tentang pangan ya. Iya betul. Begini. Makanan yang kita makan sehari-hari itu, baik itu misalnya nasi, singkong, duren, buah-buahan itu semua rata-rata mengandung alkohol. Berapapun kadarnya. Ada keluarganya alkohol itu ada etanol, metanol, yang pakai 00 itulah. Gitu. Dulu belajar biologi kan ya. Belajar kimia dan sebagainya. Itu ada. So kalau dikatakan bahwa segala yang mengandung alkohol berarti najis, nasi itu kita nggak boleh makan. Duren apalagi ya? Apalagi duren, gitu. Kenapa? Najis semua. Tape juga. Tape gitu. Yang diharamkan itu adalah khamr. Dia haram, tidak boleh dikonsumsi, dan juga dia najis. Ini menurut jumhur ulama. Tapi alkohol bukan khamr. Sebab banyak juga khamr yang bukan alkohol. Maksudnya dia khamr hukumnya, tapi tidak ada kandungan alkoholnya. Tahu nggak kira-kira? Bagus. Khamr tapi tidak ada alkoholnya. Siapa yang tahu? Coba yang ada yang tahu nggak? Dia khamr tapi dia bukan alkohol, tidak ada kandungan alkoholnya. Ganja. Orang ngisep ganja itu kan haram, itu kan khamr. Ada nggak kandungan alkoholnya? Nggak ada, dibakar kok itu. Iya ya kan? Ya. Pil koplo, opium, sabu dan bukan sabu-sabu yang di restoran itu bukan ya. Itu semua nggak ada kandungan alkoholnya. Tapi itu khamar, yukhammirul aqla. Golongan khamar gitu. Artinya tidak mentang-mentang khamar pasti ada alkohol, dan belum tentu benda yang ada alkoholnya berarti pasti khamar. Sehingga memang ada khilaf. Ada sebagian ulama, ini terus terang aja ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa semua yang mengandung alkohol berarti dia khamar. Karena logikanya begini. Ini minuman, tadinya nggak ada alkoholnya masih halal. Begitu ada alkoholnya jadi haram. Berarti kan alkohol itulah yang membuat sesuatu jadi khamar. Tapi itu dikritisi lagi, sehingga kalau saya secara pribadi berpendapat tidak semua benda yang mengandung alkohol otomatis dia adalah khamar. Kalau dia bukan khamar, ya berarti dia tidak najis. Kalau dia tidak najis, berarti kalau kena badan kita tidak lantas harus membatalkan wudhu kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil tisu yang beralkohol itu, kalau menurut pendapat yang mengatakan alkohol bukanlah khamr, berarti alkohol aman-aman saja. Tapi alkohol jangan diminum. Bukan karena takut mabok. Coba aja beli alkohol 70% di apotik, minum 1 botol, insya Allah tidak akan mabok, meninggal langsung. Baik. Ya, ini ada satu yang unik dokter. Gini, ada fikih itu kan kita udah pernah ingetin lagi. Ada fikih
ada standar minimal, ada standar tinggi. Ya. Ini yang harus. Ketika umpamanya tadi, apakah tisu yang beralkohol itu jadi tidak membatalkan wudu? Nah, ini ada 2 tisu, Mas. Ya. Ada tisu yang beralkohol, ada tisu yang tidak. Saya udah punya wudu, mana yang saya ambil? Maka saya akan ambil tisu yang tidak beralkohol. Kehati-hatian. Ini dasarnya adalah kehati-hatian. Iya. Nah, dokter, ini sedikit ya tadi. Kalau kita melihat di Arab itu kan mungkin binatangnya yang terkenal adalah model kayak onta, terus kambing. Nah, sedangkan di Indonesia kan lebih variatif nih. Iya. Nah, apakah ada kategori yang lain gitu? Artinya kategori di Arab itu onta, binatang di sini itu apa yang mirip-mirip dengan onta? Pertama, kedua, makanan lain kayak misalkan kayak jengkol, pete gitu kan ya. Nah, itu apakah juga membatalkan? Karena kan secara aroma itu jauh lebih dahsyat dibanding mungkin dengan dengan itu gimana? Ada teks hadisnya populer ya, populer ketika Rasulullah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari pas hijrah tuh, awal sekali hijrah. Abu Ayyub, Rasulullah disuguhi bawang. Bawang, maka Rasulullah nggak makan. Tapi Rasulullah kalau kamu mau makan silahkan makan. Di teks hadis yang lain lagi, barang siapa yang makan bawang jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Berarti larang ke masjid. Larang ke masjid kan bukan karena apa-apa, kan, tapi karena baunya. Nah, walhasil kita sekarang nih ada fikih ya. Ada fikih itu tadi yang saya bilang, ada fikih maksimal, ada fikih minimal. Kalau saya habis main bola nih, kebetulan keringat saya bau, Jumatan, bolehkah saya pergi ke sholat Jumat? Ulama mengatakan jangan pergi sholat Jumat kecuali kalau mandi dulu. Tapi kalau saya pergi ke Jumat masuk sah tidak sholat saya sah, tapi saya berdosa. Dosanya karena bikin bau orang, mengganggu orang. Pikirnya kamu jangan ikut sholat Jumat, mandi dulu. Terus pikir yang paling baik kayak gimana? Jangan main bola sebelum sholat Jumat. Itu yang paling bagus. Nah, hati-hati. Berarti kalau mau Jumatan jangan makan jengkol, Pak. Jangan makan pete gitu kan. Tapi ada cara menghilangkan bau jengkol. Makan pete. Biar imbang rasanya gitu. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Pemirsa, ini kita bisa melihat betapa Islam itu kaya. Memandang sesuatu itu dengan berbagai macam pendapat. Dan akhirnya kita akan memilih sesuai tadi kadar keimanan kita tentunya, mungkin gitu Ustaz ya. Ya, semakin kita berhati-hati ya insya Allah itu akan semakin baik tentunya. Tapi kehati-hatian kita juga harus punya dasar. Karena kadang-kadang yang sering terjadi begini, orang ingin berhati-hati, tapi kehati-hatian itu jadikan standar untuk dirinya dan buat orang lain. Ketika orang lain dianggap tidak seperti dirinya, disalah-salahkannya lah itu. Itu yang jadi masalah. Diharam-haramkan lebih diharam-haramkan. Gitu ya? Padahal sebenarnya masalahnya dia cuma mau hati-hati saja. Karena itu Imam Ahmad dalam suatu kesempatan pernah berfatwa begini. Air hujan yang jatuh di tanah itu menggenang, ya kan? Itu kan jadi becek ya. Kalau terciprat ke baju kita, beliau mengatakan itu tidak najis. Jadi bolehkah sholat dengan baju yang kena cipratan air becek-becekan itu, air banjir lah katakan begitu? Beliau katakan boleh karena bukan najis, gitu loh. Tetapi suatu hari kejadiannya menimpa beliau langsung. Beliau dari rumah mau ke masjid, kecipratan air becek-becekan. Ternyata beliau tidak terus ke masjid, pulang, ganti baju. Orang kan bertanya, Imam, Anda tidak konsekuen. Katanya tidak najis, tapi Anda ganti baju. Apa jawaban beliau? Hadza fatwa wa hadza taqwa. Nah, yang tadi itu fatwa. Betul. Sama kayak gini. Nikah siri boleh atau tidak? Ini berat nih. Berat ini. Berat. Tapi biar ini aja. Berat tapi menarik ini kayaknya. Banyak yang pengen tahu. Nikah siri kan udah dibahas ya di beberapa perdebatan itu secara hukumnya sah. Tapi jangan melakukan nikah siri. Nikahlah yang rame yang ada iklannya gitu. Yang ada iklannya, yang semua tetangga pada tahu, keluarga pada tahu. Jadi intinya jangan nikah siri kecuali kepepet gitu ya. Kalau dokter milihnya mana? Iya, milihnya jangan siri. Jangan siri. Ya. Cuman kita ini Mas, kan kita mau ngabisin soal wudu nih. Soal wudu karena sudah berapa bulan kita membahas soal wudu. Nah, yang membatalkannya ini, permasalahan sekarang ini
adalah penglihatan yang belum kita kupas. Apakah kalau saya melihat yang tidak boleh saya lihat itu membatalkan wudhu? Contoh yang saya tidak boleh lihat kan aurat ya, termasuk aurat orang lain ya. Ada kita ngelihat punya wudhu, ada iklan di TV, iklannya membuka aurat. Apakah membatalkan wudhu? Bukan membatalkan, mubazir katanya. Nah, di sini secara amalia Utsman bin Affan ngelihat aurat yang bukan you can see, ngelihat wanita, itu beliau wudhu lagi. Tapi secara fikihnya tidak membatalkan. Secara fikih melihat itu tidak membatalkan. Tapi kalau melihatnya bisahwa, ada yang mengatakan membatalkan. Kalau ngelihatnya cuma melihat, ini kejadian ini sering sekali Mas ya, karena kita selalu hidup dengan TV, kita punya wudhu. Kalau kita ngelihatnya asal melihat, mungkin tidak membatalkan. Tapi kalau ngelihatnya pakai syahwat, banyak ulama yang mengatakan wudhu aja lagi dah. Melihat TV atau melihat langsung itu sama ya? Sama aja. Enggak kan dimensinya beda maksudnya. Iya. Kalau lagi jalan nih wudhu misalkan, mohon maaf ya, karena kan di kantor ya. Dari tempat wudhu ke tempat sholat kan jauh tuh. Begitu jalan lewat misalkan ada yang sekretaris yang bagaimana busananya kan begitu. Bagaimana maksudnya? Ya masa yang agak minim gitu kan. Nah tergantung kita melihatnya. Kalau melihat tanpa syahwat kan cuma kelihatan. Tapi kalau pakai syahwat kan menyaksikan. Memperhatikan. Atau memperhatikan. Memelototi. Memperhatikan. Nah, yang bab memperhatikan itulah yang membatalkan. Tapi kalau cuman kelihatan, mungkin enggak. Iya. Jadi saya teringat intinya tidak membatalkan, tetapi maksudnya jumhur ulama kebanyakan mengatakan tidak batal, tapi melihatnya haram, kan jelas ya. Nah, untuk itu maka agar jangan kena setan lagi, wudhu lah. Dengan wudhu itu kita insya Allah akan sedikit banyak terhambat lah dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Saya teringat dokter pernah ngomong begini, ketika ada orang misalkan wudhu itu kan bicara adalah kebersihan di hati. Betul. Ya kan nggak mungkin kalau hatinya itu kemudian yang dibasahin ini kan, tapi berwudhu. Nah, ketika hati kita terganggu melihat suasana yang seperti itu, artinya berwudhu. Nah, supaya hatinya kembali tenang. Ini dokter yang ngajarin itu. Jadi kita masih nempel di sini. Baik pemirsa, kita sudah menjelang akhir ya. Kita ingin memberikan jawaban dokter terhadap kuis yang sebelumnya ini. Kemarin kita libur berapa hari itu, jadi nggak ada inian. Oh ya, kalau begitu kita langsung aja kita ya. langsung kita ngasih PR aja. Iya, langsung memberikan pertanyaan kuis. Iya. Silakan dokter. Pertanyaannya adalah daging onta batalin wudhu atau tidak? Kalau makan daging onta, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Jadi jawabannya silakan kirim. Tadi yang udah ngedenger pasti tahu gitu. Pasti tahu ya. Tahu juga bingung saya mau ngambil yang mana nih katanya. Ya udah kirim aja gitu. Silakan kirim ke SMS dengan cara menulis kuis spasi alamat spasi jawaban. SMS ke 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Dan insya Allah kepada Anda yang nanti yang beruntung akan mendapatkan paket bingkisan dari Dr. Lutfi ya yang akan dikirimkan langsung. Baik, saya kira waktu kita sudah habis. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda semua. Bapak, Ibu, terima kasih Pak ya. Dan juga adik-adik semua yang ada di studio. Kita akhiri perjumpaan kita ini, kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.